Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kita akan belajar tentang kebutuhan pendidikan kesehatan klien. Nah, ini masuk dalam materi pendidikan dan promosi kesehatan. Nah, setelah kita banyak membahas tentang pendidikan dan promosi kesehatan, yang mana kita tahu bahwa pendidikan dan promosi kesehatan itu bukan hanya sebatas kita datang memberikan penyuluhan, kita pulang, tapi juga ada program atau menjadi sebuah sistem. Nah, yang mana salah satunya adalah kita harus tahu kebutuhan pendidikan kesehatan klien. Nah, jadi sasaran kita itu kebutuhannya itu seperti apa? Contoh, misalkan pada pasien dengan penyakit DM. Nah, mungkin pada eh, tindakan pencegahan kita bisa menyampaikan tentang definisi ataupun penyebab dari penyakit DM seperti itu. Tapi pada orang-orang yang sudah mengalami penyakit DM, mungkin kebutuhannya sudah bukan hanya sebatas pemahaman juga, tapi juga ada bagaimana cara ketika dia harus mengontrol eh, penyakitnya. Nah, seperti itu. Oke, kita langsung masuk dalam slide selanjutnya. Nah, di sini kita akan belajar tentang bagaimana mengkaji kebutuhan belajar, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Sebenarnya kurang lebih sama ya prinsipnya seperti asuhan keperawatan. Nah, kita juga mengutip dari asuhan keperawatan di sini. Nah, pendidikan kesehatan sebagai suatu sistem yang mana kita harus tahu. Jadi sistem yang ada di sini, jadi harus ada umpan balik dari mulai input, proses, dan outputnya. Nah, input itu apa saja? Nah, ini hanya review saja ya. Yang pertama yaitu adanya sasaran. Nah, sasaran pendidikan. Siapa yang akan kita berikan eh, penyuluhan gitu. Jadi ada individu, kelompok, dan juga masyarakat. Nah, ruang lingkupnya adalah dari individu, kelompok, dan masyarakat. Kelompok bisa keluarga, misalkan seperti itu. Terus yang kedua yaitu adalah pendidik atau pelaku pendidik. Nah, kita sebagai seorang perawat pastinya salah satunya. Kemudian ada proses, yaitu upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain. Mulai dari metode, apa yang nanti akan kita sampaikan, dan juga medianya itu apa. Seperti itu. Nah, kemudian juga outputnya. Nah, outputnya perlu kita ingat di sini yang kita harapkan adalah perubahan perilaku. Jadi bukan hanya sekedar tahu. Jadi perilaku untuk menjaga kesehatannya. Nah, ini kita juga mereview tentang domain tahap adaptasi perilaku Rogers, yang mana eh, tahapan seseorang untuk mengadaptasi atau mengadopsi perilaku itu mulai dari kesadaran. Nah, jadi menyadari dalam arti mengetahui terlebih dahulu terhadap stimulus, kemudian baru dia setelah itu masuk dalam tertarik atau interest, dan mulai tertarik pada stimulusnya. Kemudian baru dia akan mengevaluasi, sudah mulai menimbang-nimbang. Nah, ini kelihatannya baik atau enggak ya. Nah, menurut saya kemudian dia sudah juga mulai mencoba. Jadi mulai mencoba dan menerima gitu. Jadi yang pertama harus sadar terlebih dahulu, kemudian tertarik, dan setelah tertarik baru dia akan mengevaluasi dan akan mencoba sehingga menerima sebagai perilaku baru yang sesuai dengan pengetahuan, kesadaran, dan sikapnya terhadap stimulus. Nah, stimulusnya apa ya? Yang kita sampaikan itu tadi, atau pendidikan dan promosi kesehatan yang kita sampaikan. Nah, pendidikan kesehatan sebagai suatu proses keperawatan, jadi menurut Domus ya memang prosesnya harus berkelanjutan seperti itu, dari mulai asesmen sampai evaluasi. Nah, nanti ya kembali lagi ke asesmen. Nah, sampai kapan ya? Memang sampai pasien atau sampai klien itu bisa mandiri atau bisa berperilaku kesehatan yang baik. Nah, eh, di sini kita akan membahas tentang modifikasi perubahan perilaku. Jadi yang paling sering digunakan itu adalah menurut Roland Green ya. Nah, Lawrence Green di sini pada tahun 1980. Nah, mengungkapkan bahwa perilaku manusia itu dipengaruhi oleh dua faktor pokok. Yang pertama adalah faktor perilaku atau behavioral causes. Nah, kemudian ada faktor di luar perilaku atau non-behavioral causes. Nah, eh, di sini juga poinnya adalah dia memodifikasi perilaku dan digunakan mendiagnosis suatu permasalahan sebagai alat merencanakan suatu kegiatan perencanaan kesehatan, mengembangkan pendekatan dalam membuat perencanaan kesehatan. Nah, dikenal sebagai apa? Preset dan proses. Nah, kita akan membahas apa sebenarnya preset dan proses. Nah, preset di sini adalah berdasarkan premis bahwa diagnosis mendahului perawatan, demikian juga diagnosis pendidikan mendahului rencana intervensi.
Nah, Proset ditambahkan pada tahun 91 untuk mengenali faktor lingkungan kesehatan sebagai penentu perilaku kesehatan dan kesehatan. Nah, juga poin lainnya adalah gaya hidup atau lingkungan, pengenalan dampak faktor di luar individu, misalkan media promosi. Oke, untuk lebih memberikan pemahaman tentang prinsip dan Proset, nah misalkan eh, kita coba bahas dulu. Nah, Proset itu eh, poin-poinnya apa saja? Nah, sebenarnya yang umum adalah predisposing atau faktor pencetus terkait dengan pengetahuan, sikap, kepercayaan, keyakinan, lainnya, dan yang lain sebagainya. Terus juga ada reinforcing atau pendorong. Dukungan lingkungan fisik tersedia atau tidak tersedianya fasilitas atau sarana-sarana kesehatan, misalkan puskesmas, obat-obatan, steril, dan yang lain sebagainya. Kemudian juga ada enabling atau faktor pendukung sikap dan perilaku petugas kesehatan dan petugas lain yang merupakan kelompok referensi dari perilaku masyarakat. Nah, 1, 2, 3 ini adalah poin dari assessmentnya ya untuk di proses. Nah, kemudian yang keempat adalah konstruk, edukasional, diagnosis, dan evaluasi. Nah, kalau dari prosesnya adalah policy. Nah, jadi assessmentnya ada policy, regulasi, dan organisasional atau pengorganisasian. Nah, yang keempat ada konstruk, edukasional, environmental, development, dan yang terakhir development. Ini menurut Gini tahun 1980. Nah, bagaimana sih sebenarnya pengaplikasiannya? Saya akan memberikan sedikit contoh seperti ini. Nah, ini ada salah satu pengalaman ketika saya melakukan bimbingan di salah satu desa. Nah, jadi ada suatu fenomena ataupun keadaan masyarakat yang mandi cuci kakus atau MCK di sungai. Nah, MCK di sungai. Kemudian yang mahasiswa lakukan adalah melakukan pengkajian. Nah, pendekatannya kita menggunakan sistem preset dan proset ini. Jadi kita lihat dulu sebenarnya faktor pencetusnya kenapa kok dari orang di desa tersebut melakukan MCK di sungai. Nah, kita lihat pengetahuan, sikap, kepercayaan, keyakinan, dan lain-lain sebagainya. Dan ternyata, memang mereka meyakini MCK di sungai itu nggak apa-apa. Jadi tidak ada dampak kesehatan dan lain sebagainya. Nah, itu untuk yang faktor predisposisi. Terus untuk yang kedua, faktor pendorongnya. Nah, dukungan lingkungan fisik tersedianya dan tidak tersedianya fasilitas atau sarana kesehatan, misalkan puskesmas, perawatan, steril, dan lain sebagainya. Nah, setelah dikaji, karena memang tempatnya itu berada di jauh dari perkotaan dan fasilitas kesehatan, nah, jadi puskesmasnya jauh gitu. Terus juga memang tidak ada saran. Jadi tiap rumah tidak memiliki kamar mandi gitu. Jadi memang fasilitas kamar mandinya nggak ada gitu. Begitu juga di desa. Kalaupun ada fasilitasnya sudah tidak memadai. Nah, ternyata faktor pendorongnya karena tidak adanya fasilitas. Kemudian faktor yang mendukung ya karena sikap dan perilaku kita sebagai petugas kesehatan itu sudah tidak, dalam tanda kutip mungkin sudah tidak peduli dan juga merupakan kelompok referensi dari perilaku masyarakat atau juga malah juga ikut perilaku dari masyarakat tersebut. Nah, gitu. Nah, itu yang perlu kita lihat. Nah, kemudian juga bagaimana tentang polisinya atau juga kebijakan yang ada di sana. Nah, pengaturan dan pengorganisasiannya. Nah, setelah kita tahu adanya permasalahan yang ada di sana, kemudian kita akan melakukan tindakan. Nah, tindakan berdasarkan apa? Berdasarkan kebijakan yang ada di sana. Misalkan kita swadaya membuat kamar mandi di desa tersebut dengan bantuan apa? Kebetulan di desa ada pendanaan yang bisa dipakai, misalkan seperti itu, dan butuh kebijakan dari pemerintah desa. Nah, kemudian kita juga harus jelas regulasinya, pengaturannya seperti apa, dan khususnya perorganisasiannya. Jadi mulai penanggung jawab, terus juga nanti prosesnya itu seperti apa. Misalkan pendanaan dibantu oleh pemerintah desa dan selebihnya masyarakat iuran, ataupun nanti ada misalkan seperti arisan jamban dan lain sebagainya. Nah, itu harus jelas, dan pengorganisasiannya juga harus jelas penanggung jawabnya siapa, nanti juga yang memberikan
atau yang menjaga supaya yang intinya menjaga supaya program ini bisa berjalan dengan lancar dan berkelanjutan seperti itu. Nah, itu salah satu contoh dari prinsip dan proses yang dikemukakan oleh Green yang bisa kita aplikasikan. Nah, ini untuk frameworknya. Nah, jadi bisa kita baca ya untuk programnya. Jadi ada educational strategis, ada policy, ada regulasi dan pengorganisasiannya. Nah, apa saja fase-fasenya kita lihat dari mulai predisposing, reinforcing, enabling, terus juga sampai ke peningkatan dari quality of life-nya seperti yang tadi sudah saya singgung. Ini untuk planningnya. Nah, kemudian pengkajian kebutuhan pendidikan kesehatan bagi profesional kesehatan yang peduli dalam membangun masyarakat sehat ada dua alasan untuk melakukan pengkajian kesehatan, yaitu sebagai informasi yang dibutuhkan untuk perubahan dan sebagai pemberdayaan. Pada promosi kesehatan, perawat lebih banyak berperan sebagai fasilitator self-care dibandingkan pemberi asuhan keperawatan. Jadi proses pengkajian ditunjukkan untuk mengkaji kelainan kebutuhan dan kekuatan. Nah, di poin yang poin yang di highlight atau kata yang di highlight yaitu informasi yang dibutuhkan untuk perubahan. Jadi selain merubah perilaku juga memberdayakan. Nah, memberdayakan siapa? Memberdayakan masyarakat yang ada di sana gitu. Nah, misalkan kita juga mengangkat kader ataupun orang-orang yang memang sudah bisa mandiri dalam perubahan perilakunya. Itu juga kunci yang perlu dipertimbangkan dalam mengidentifikasi kebutuhan. Yang pertama, ruang lingkup tugas, reaktif ataupun proaktif. Nah, kita juga sebagai petugas kesehatan ya harus reaktif dan proaktif. Ya, kalau perlu kita jemput bola untuk mensukseskan dari program atau memodifikasi perilaku kesehatan di masyarakat. Kemudian menempatkan kebutuhan klien terlebih dahulu, kita utamakan kebutuhan klien dan pendekatan organisasi gitu. Jadi biasanya kalau kita menggunakan organisasi nanti akan lebih tersistem dan akan mencapai tujuan dengan lebih cepat daripada kita bergerak sendiri-sendiri. Nah, tujuan pengkajiannya adalah yang pertama membantu intervensi langsung dengan sewajarnya. Kemudian mengidentifikasi kebutuhan spesifik suatu populasi yang membutuhkan promosi kesehatan. Kemudian menentukan risiko komunitas, dampak jika diberi dan tidak diberi promosi kesehatan. Alokasi sumber dana pencegahan penyakit melalui promosi kesehatan, bukan pengobatan. Nah, karena kita fokusnya pada promotif dan preventif terutama. Itu juga langkah pengkajian kebutuhan belajar. Nah, ini hanya review, nanti bisa Anda baca sendiri dari identifikasi peserta didik sampai perhitungan permasalahan manajemen waktu. Jadi supaya lebih konkret untuk melakukan intervensinya nanti. Komponen pengkajiannya meliputi sasaran, pendidik, lingkungan, dan organisasional. Dan ini untuk kesiapan belajarnya ya harus kesiapan fisik, kesiapan emosi, kesiapan pengalaman, dan kesiapan pengetahuan. Karena seperti yang tadi yang sudah saya singgung bahwa untuk adaptasi perilaku yang pertama itu adalah sadar. Nah, berarti sadar itu harus siap baik secara fisik, emosi, pengalaman, dan juga pengetahuan. Metode pengkajiannya kita bisa menggunakan percakapan informal. Jadi misalkan kita ya tinggal ngomong aja tapi yang ada unsur edukasi di dalamnya. Kemudian kita juga bisa wawancara terstruktur atau kita bisa membuat focus group discussion atau FGD. Nah, atau kita bisa menggunakan kuesioner atau melakukan pretest dan post-test atau cukup mengobservasi atau juga akan dokumentasi askepnya. Oh, ini. Jadi kita juga bisa melihat ya masalah keperatan dalam kebutuhan belajar. Nah, kalau kita kembalikan kepada Nanda tahun 2018 sampai 2020, domain promosi kesehatan sebenarnya hanya 2 di kelas 1 dan juga kelas 2. Yang pertama kesadaran kesehatan dan manajemen kesehatan. Jadi kesadaran kesehatan bagi masyarakat itu untuk merubah perilaku dan manajemennya itu adalah untuk tetap menjaga. Nah, perilaku kesehatan tersebut bisa berjalan secara terus-menerus. Kemudian ada domain, jadi itu di domain promosi kesehatan dan juga ada di domain persepsi atau kognisi, ada di bagian keempat ya atau di kelas keempat yaitu kognitif atau definisi pengetahuan, kesiapan peningkatan pengetahuan. Kemudian domain lain yang relevan dengan
masalah pasien, baik yang aktual, resiko maupun sejahtera. Nah, untuk kriteria prioritas kebutuhan belajar, mulai dari yang eh, mandatori ya, atau yang harus, misalkan apa kebutuhan bertahan hidup atau terhindar dari ancaman kehidupan. Misalkan kita memberikan apa informasi tentang pertolongan pertama pada kecelakaan, atau pada belajar first aid, atau eh, bantuan hidup dasar. Nah, seperti itu. Kemudian ada desirable atau sangat diperlukan, kebutuhan yang tidak untuk bertahan hidup namun berkaitan dengan kesejahteraan dan kemampuan. Contoh pasien jantung belajar efek makanan yang tinggi lemak, misalkan gitu. Atau possible yang memungkinkan, kebutuhan informasi yang menyenangkan, diketahui dan tidak mendasar atau tidak diwajibkan. Atau tidak berkait dengan activity daily living. Nah, ini adalah rancangan perencanaan ya, biasanya dalam pembuatan satuan acara penyuluhan. Jadi poin-poinnya itu ada yang pertama yaitu tujuan pembelajaran, tujuan umum, tujuan khusus, kemudian ada topik dan bahan materi, yang ketiga metode dan alat bantu, kemudian yang keempat ada rencana kegiatan, dan yang kelima evaluasi dan monitoring. Jadi ini adalah rancangan dari perencanaannya. Jadi kita perlu prepare. Nah, ini untuk tujuan pembelajarannya, keadaan yang diharapkan. Jadi tahu, mampu, atau dia mau. Kemudian tujuan harus smart ya, sama seperti tadi ya, soal kepahatan. Kemudian ada tujuan interaksional umum dan tujuan interaksional khusus. Gitu. Implementasi dalam memenuhi kebutuhan belajar. Nah, jadi ketidaktahuan menjadi tahu dengan memberikan informasi atau mengajarkan. Kalau ketidakmampuan menjadi mampu dengan kita bantu atau dengan kita latih. Dan ketidakmauan menjadi mau, kita anjurkan, kita dukung, beri reinforcement dan untuk menjadikan dan menjadikan kebiasaan. Nah, ini untuk tahapan, nah 5-10% ini proporsinya ya. Yang kedua, penyajian 80-90%, yang ketiga adalah penutup. Nah, pendekatannya kita bisa untuk kita menggunakan metode apa yang tepat dan media apa yang tepat. Nah, evaluasinya dalam memenuhi kebutuhan belajar, yang pertama input, nah, meliputi materi, distribusi, media, jangkauan target, kegiatan program, sumber daya, dan juga outputnya, hasilnya seperti apa, evaluasi untuk prosesnya seperti apa, dan outcome hasilnya itu bagaimana. Itu dampaknya adalah kembali lagi perubahan perilaku. Gitu. Terima kasih. Oke, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.